bukan dengan cara-cara paganisme, menghujat ciptaannya sendiri dan menganggap penciptanya itu telah inkarnasi menjadi makhluk. Saya pribadi ya, sahabat-sahabat sekalian, melihat upaya dan juga kreasi daripada teman-teman Kristen di dalam menyesatkan manusia itu terlihat sangat-sangat fantastik sekali ya, karena mereka saban hari meninggalkan kitab mereka demi untuk mengajarkan sebuah dogma atau doktrin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Semalam yang paling teringat itu adalah seorang pendeta yang dengan berani mengatakan Yesus itu bukan keturunan Adam. Ini meninggalkan akal sehat. Ketika dia mengatakan bahwa Tuhan mereka hanya karena menginginkan sosok manusia bernama Yesus untuk menjadi sembahan, mereka meninggalkan akal sehat dengan mengatakan Yesus itu bukan keturunan Adam alaihissalam. Padahal Yesus sendiri menerangkan di dalam banyak kitab, di dalam banyak ayat dalam kitab mereka, di dalam kitab Matius dia menyebut dirinya 30 kali, Markus menyebut dirinya 14 kali sebagai anak manusia. Lalu tidak ada satupun dalil yang mereka mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan kalau dirinya itu adalah anak Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melihat sahabat-sahabat sekalian, di dalam Yohanes 8 ya, Yohanes 8 ayat 55 kalau nggak salah ingat. Di situ Yesus mengatakan bahwa engkau tidak akan mati apabila engkau mendengarkan perkataanku. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku, maka dia tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaan yang mendasar kemudian adalah, apakah orang-orang Kristen ini menjadi Kristen karena mendengarkan perkataan Yesus? Contoh misalnya, mereka menyembah Yesus. Adakah perkataan Yesus yang mereka dengar sehingga mereka mempraktekkan cara beribadah seperti itu? Makan babi. Adakah perkataan Yesus yang mereka dengar sampai mereka melakukan hal seperti itu? Tidak sunat. Intinya, adakah perkataan Yesus yang mereka dengar sampai mereka menjadi Kristen? Pertanyaan ini sebenarnya jawabannya akan membuat orang-orang yang menggunakan akal itu bisa-bisa meninggalkan agama yang mereka anut sekarang. Karena di Yohanes 5 ayat 88 itu sangat jelas dikatakan oleh Yesus, orang yang mendengarkan perkataanku dan mengikuti perkataanku tidak akan mengalami maut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang mengikuti perkataan Yesus? Islam atau Kristen? Pertama, konsep akidah dulu. Konsep Tuhan. Sang pencipta. Menurut umat Islam, Sang pencipta alam semesta adalah esensi yang berada di luar diri Yesus. Dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15. Bahwa Yesus ini hanya utusan. Dia tidak mampu melakukan apapun kecuali melalui instruksi Dia yang telah mengutus Yesus. Artinya umat Islam mengakui bahwa Tuhan itu bukan Yesus, tapi ada pribadi luar yang berkuasa dan menguasai diri Yesus. Menurut Yesus itu betul. Menurut Islam, yes. Bagaimana menurut Kristen? Ada yang mengatakan Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Apakah itu perkataan Yesus? Bukan.
Firman Allah? Bukan. Tapi kata siapa? Kata Paulus. Nah, sekarang siapa yang mengikuti perkataan Yesus? Jangan yang terlalu sulit dalilnya, yang sering kita dengarkan. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal. Orang itu menjadi fanatik Hindu, fanatik Buddha, fanatik Kristen, fanatik Islam, tujuannya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Resepnya kata Yesus, mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Islam menganut itu? Tidak diragukan. Kristen, apakah mengenal itu? Tidak. Karena kenapa? Yang menjadi mayat pun masih dituhankan. Ketika Maria Magdalena pagi-pagi kemudian bertemu dengan sosok manusia, yang katanya malaikat, siapa yang mencuri mayat Tuhan kami, gitu loh. Berarti apa yang Yesus ajarkan di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu dibatalkan oleh orang Kristen. Kenapa? Karena Yesus itu ternyata juga adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, mereka menuduh Yesus berbohong dengan mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, sekarang coba kita teliti lebih jauh. Kita teropong iman mereka, teman-teman Kristen ini. Apakah betul mereka menjadikan Allah yang mereka sebut sebagai Bapa satu-satunya pribadi sang pencipta? Tidak, kawan. Yesus itu juga menurut mereka adalah sang pencipta. Roh Kudus juga pencipta. Berarti ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, itu gugur. Mereka mengatakan, kamu Yesus bohong. Kamu Yesus dusta. Yang benar adalah kamu juga adalah Tuhan yang benar. Tapi kondisimu saat itu hanya sebagai manusia. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah konsep ini diajarkan oleh Yesus? Bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai Engkau yang pura-pura menjadi manusia. Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak. Bagaimana dengan Islam? Oh, Islam jelas, Pak. Tidak sah keimanan seorang Muslim kalau tidak mengimani Yesus sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Berarti konsep hidup kekal yang dikejar umat Hindu, umat Buddha, umat Kristen, umat Islam, itu sudah dipegang oleh umat Islam itu sendiri. Mengenal Allah satu-satunya pencipta alam semesta, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Yesus mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alan nabiyyin. Begitu ya Ustaz ya? Wah, beliau sudah tidur ternyata. Jadi jelas di Al-Quran mengatakan pengakuan Nabi Isa alaihissalam yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Mengaku bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Di dalam kitabnya mereka, Yohanes 4 ayat 22, Yesus juga mengaku sebagai hamba Allah. Mau lari kemana mereka ini? Satu-satunya konsep yang mereka jadikan sebagai tameng untuk menuhankan Yesus, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 2, Yohanes 1 ayat 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Andaikan saja hari ini kita ada papan tulis, saya ingin menerangkan firman itu apa berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 itu. Ya. Jadi inti daripada permasalahannya kemudian adalah Kristen ini bukan pengikut Yesus. Kristen ini pendompleng. Ajaran Yesus digabungkan dengan ajaran penguasa pada saat itu. Penguasa Yerusalem pada abad pertama siapa? Romawi, Kekaisaran Romawi. Apa ajaran mereka? Penguasa ini. Penguasa ini ajarannya adalah ajaran paganisme, animisme. Apa itu? Penyembahan terhadap dewa-dewa. Nah, Tuhan dalam konsep agama tauhid itu cuma satu. Tidak pernah terbelah dia menjadi dua dengan embel-embel Brahma, dengan embel-embel Krishna, Shiva, Wisnu, nggak pernah. Nah, konsep ini yang tadi
dari India, nyebrang ke Mesir, nyebrang kemudian ke Romawi, ke Yunani, nyebrang kemudian ke Romawi, terakhir bermuara di Yunani. Habis di Yunani, kembali lagi dianut oleh penguasa Kekaisaran Romawi. Makanya, kenapa kemudian Paulus itu pertama kali dianggap dewa dia? Karena sang Nabi palsu Paulus ini mampu melakukan mujizat ketika dia datang ke Antioquia bersama dengan Barnabas. Dia dianggap sebagai dewa. Tapi Paulus mengatakan, bukan aku dewanya. Yang dewanya itu tunggu surat saya, nanti akan saya kirim. Saya bukan dewanya, tunggu aja surat saya. Saya akan mengirim surat ke jemaat-jemaat. Dewanya itu bukan saya. Yang dewa itu adalah Yesus. Itulah kemudian, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mencari benang merah daripada ajaran Islam, ajaran Kristen, ajaran Yudaism, Kristen Islam tidak nyambung, tapi Yudaism dengan Islam nyambung. Pasti nyambung. Dari segi konsep ketuhanan, Yahudi Islam nyambung, satu paket dia. Satu paket. Islam dengan Yahudi dari segi cara ibadah nyambung. Tapi pada masa Yudaism, kesempurnaan daripada hukum syariat itu belum sempurna. Tetapi cikal bakal ibadah yang ada dalam Islam saat ini, itu muaranya sudah diperhatikan para nabi di dalam kitab-kitab Yudaism. Bagaimana dengan Kristen? Coba lihat. Ibadahnya hari Minggu. Tidak ada contoh. Ya kan? Tempat ibadahnya ada patung, tidak pernah dicontohkan. Apalagi, mereka bernyanyi ria, menggunakan alat musik, tidak pernah dicontohkan. Apalagi, mereka tidak bertudung masuk ke rumah tempat ibadah mereka, tidak pernah dicontohkan. Mereka tidak bersujud di dalam beribadah, tidak ada yang mencontohkan. Jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi kayak orang kesurupan, tidak pernah dicontohkan. Ibadah dengan menggunakan alkohol tidak pernah dicontohkan. Makan babi dalam prosesi pesta-pesta yang mereka katakan pesta kudus tidak pernah dicontohkan. Lalu dari mana datangnya ajaran ini? Itu tadi, kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh penguasa Romawi kala itu. Itu satu poin. Kalau saya mengatakan tadi, dalam Matius 30 kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, di dalam Lukas 14 kali, di dalam Markus 17 kali, Yohanes 14 kali, menyebut dirinya sebagai anak manusia. Lalu siapa yang kemudian mengajarkan pesan terhadap manusia yang sampai hari ini bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, bahwa Tuhan itu punya anak? Iblis. Iblis yang mengajarkan pesan itu. Iblis datang mendengarkan Al-Quran, tidak mampu dia nembus Al-Quran. Iblis tidak mampu menitipkan pesan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada manusia untuk musyrik, untuk syirik, untuk kafir terhadap Allah. Iblis tidak berhasil nembus Al-Quran, tidak berhasil memuji Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah menyelipkan perkataan setan di dalam kitab suci Al-Quran. Tidak mempan dia. Coba Anda cari. Dari sisi mana dalam ayat suci Al-Quran muncul sebuah ayat yang diperkirakan menurut akal itu adalah pesan iblis. Sujud menyembah kepada Allah. Pesan iblis? Tidak mungkin. Orang bersunat. Umat Islam itu bersunat. Pesan iblis? Nggak mungkin. Umat Islam berpuasa. Pesan iblis? Nggak mungkin. Apalagi? Umat Islam nikah. Pesan iblis? Nggak mungkin. Umat Islam diberi izin poligami. Pesan iblis? Nggak mungkin. Apalagi yang Anda hujat dalam Islam? Berzakat, pesan iblis? Nggak mungkin. Apalagi? Ayo. Sedekah? Nggak mungkin. Naik ke tanah suci? Nggak mungkin. Karena itu sudah dicontohkan oleh para nabi. Lalu apa? Apa pesan iblis? Sujud? Nggak mungkin. Menyembah kepada satu-satunya esensi pencipta alam semesta? Nggak mungkin itu pesan iblis, nggak mungkin. Kita teropong Kristen. Ayo, ramai-ramai kita teropong Kristen. Mengatakan Tuhan punya anak. Pesan siapa? Iblis. Mengatakan
Tuhan menjelma menjadi manusia. Pesan siapa? Setan. Ayo, apa lagi? Mengajarkan makan bayi. Pesan siapa? Pesan siapa? Genderuwo. Mengajarkan jangan bersunat. Pesan siapa? Ayo. Ifrit. Apa lagi? Ibadah hari Minggu. Pesan siapa? Setan. Apa lagi? Dari Kristen. Ini mantan serigala hitam nih. Apalagi yang mereka anggap suci. Nyembah patung. Nyembah patung. Oh, jangan diragukan lagi. Pesan setan. Apa lagi? Kira-kira di Kristen yang mereka lakukan. Semua yang berkaitan dengan ibadah itu adalah titipan setan, titipan iblis. Apa coba? Memuji siapa? Memuji Bapa. Bapa yang mana? Yang roh. Yang mengajarkan bahwa Tuhan itu roh, siapa? Setan, iblis. Ajaran animisme, penyembahan terhadap roh-roh. Buktinya, Wahyu 5 ayat 6. Inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Theos punya 7 roh. Wujudnya menurut penglihatan orang yang ada di Pulau Patmos, berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Itu pesan siapa? Iblis. Apalagi yang Anda ragukan kalau Kristen itu adalah ajaran setan? Ada. Dia mengasihi manusia. Loh, iblis gimana? Bagaimana iblis merayu Tuhan mereka? Digendong Tuhannya kan? Dibopong, dirayu. Dia mau menyerahkan dunia ini beserta isinya. Apakah itu kasih? Kasih. Iblis ketika datang kepada Yesus, dia mengajarkan kasih. Mengajarkan kasih, Pak. Oh, dielus-elus Yesus. Jika kau ikut aku kasih dunia beserta isinya. Dikasih ajaran kasih. Lalu sebaliknya, ketika malaikat datang kepada Yesus, apakah malaikatnya mengajarkan kasih? Tidak, Pak. Tidak. Padahal malaikat datangnya tujuannya baik, memberikan kekuatan. Tapi Yesusnya ketakutan. Sampai keringatnya seperti bintik-bintik darah. Ada ajaran kasih di situ? Tidak. Yang ajaran kasih adalah ketika iblis datang, menggendong Yesus, mengelus-elus Yesus, membopong Yesus, mententeng Yesus ke atas bukit bumbungan bait suci, ke atas gunung. Lalu dia katakan, aku akan memberikan dunia beserta isinya jika kamu sujud menyembah kepada aku. Ayo. Sekarang yang mengajarkan kasih terhadap Yesus, malaikat, apa iblis? Ayo dong, jawab dong. Yang mengajarkan kasih kepada Yesus, iblis atau malaikat? Ustaz yang jawab. Iblis. ada yang masuk gitu kan? Bentar. Sekarang gini. Beliau datang dari jauh, datang ke saya. Dia bawa saya ke hotel. Dia traktir saya makan, diberikan saya duit, dikasih emas 4 kilo, kasih kendaraan. Dia kasih sama saya? Kasih. Beliau datang, bikin saya takut. Keringat saya sampai keluar seperti bintik-bintik darah. Dia ngajarkan kasih? Bukan. Dia mengajarkan saya ketakutan. Nah, sekarang yang mana yang benar? Ajaran setan atau ajaran malaikat? Ayo. Jadi ajaran kasih yang mereka anut ini, itu juga adalah penampakan dari iblis. Mau bukti? Baik. Kasihi musuhmu. Musuh di dalam bahasa Ibrani itu Satan. Musuh itu Satan. Satan itu adalah iblis. Kasihilah iblis, ya. Kasihilah iblis sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Luar biasa bukan? Lalu kemudian ketika dikatakan kasihi musuhmu, musuh ini apa? Pencuri, itu musuh kita. Pemerkosa, musuh kita. Apalagi? Narkoba, musuh kita. Pesina, musuh kita. Itu mau dikasihi semua. Nah ini apa? Ajaran apa nih yang kayak ini? Luar biasa bukan? Bahkan ada sebagian dari mereka mengatakan bahwa Kristen tidak lagi duduk di hadapan hukum dunia. Ada yang mengatakan gitu dengan gagahannya. Oh, kami tidak terikat lagi dengan hukum dunia. Kami terikat dengan hukum rohani, kata dia.
Jadi kalau ada yang memperkosa, ya biarin aja. Nanti akan dihukum oleh negara. Lah sama aja. Ya. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, bahwa keberadaan kita itu senantiasa untuk mengajarkan kebenaran kepada teman-teman yang lain. Bahwa Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus mengajarkan menjadi seorang yang taat kepada perintah Tuhan. Yesus hidup di dalam hukum Taurat, berarti Yesus memerintahkan pengikutnya untuk taat kepada hukum Taurat. Andai saja Yesus hidup pada masa sekarang, maka dia akan hidup di bawah hukum Al-Quran. Sekarang kita hanya ingin menyampaikan bahwa ketika Yesus datang ke muka bumi, dia mengajarkan umatnya untuk taat kepada hukum Taurat. Bukan meninggalkan hukum Taurat. Itu pasti. Mungkin sekian sementara dari saya. Ada tambahan dari Ustaz Alwan. Dengan hormat saya persilakan. Tapi ini suaranya nggak kedengaran. Boleh saya tanya, Bro? Coba pokoknya pakai mic kita aja. Boleh saya tanya, Bro? Halo? Ya, halo, salam, salam. Salam Pak. Salam. Shalom. Yuk bisa. Situ, bangun. Dia saya di situ. Saya mau yang terbuka. Bagaimana? Salam, selamat malam, Bro Herdi. Apa kabar? Suara. Ya. Oke, gimana? Oke. Sebentar, saya sapa dulu. Ada rantai perak ini dari Islam atau Kristen? Saya Kristen saya. Oh, Kristen. Ya. Oke, kalau gitu gini satu-satu. Bang Herdi saya taruh di backstep dulu. Nanti saya naikkan, sabar. Saya kasih kesempatan Bang Rantai Perak dengan Bang. Diskusi bareng kita saja. Oh iya. Oh gitu? Nggak apa-apa. Maksudnya silakan dia. Oh ya silakan. Langsung. Itu yang Herdi di Oke. aja dulu. Bro Herdi saya taruh di backstep dulu sebentar ya. Jadi biar nggak rancu ya. Oke. Sebentar. Ya, itu kedengaran di sini kan? Silakan ini kemukakan apa yang mau disampaikan itu. Apa yang sudah disampaikan tadi oleh begini ya. Ya, begini ya. Memang kan penjabaran tadi itu kan orang Muslim melihat Alkitab dari pandangan orang Muslim kan. Tapi kalau saya mau lihat penjabaran itu keliru ya. Sama sekali tidak seperti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di Alkitab ya. Baru tentang, kalau mau membahas tentang Yesus, sebaiknya dari pandangan orang Kristen ya, bukan orang Muslim. Kecuali membahas tentang Isa, karena Isa kan, kalau di dalam Islam kan dalam Quran itu Isa. Mungkin kalau membahas tentang Isa di Al-Quran begitu, pakai pandangan Muslim. Tapi kalau tentang Alkitab harus dari pandangan Kristen ya. Karena kalau saya lihat tadi pembahasan tadi tentang ayat-ayat Alkitab itu tadi, itu boleh dibilang itu apa itu ya? Itu penistaan terhadap ajaran Kristen. Itu menafsirkan seenaknya saya lihat ya. Jadi lebih etis saya rasa kalau membahas tentang Isa saja. Kalau membahas tentang Alkitab, minta pendapat dari orang Kristen, baru kalau ada yang kurang pendapat, kalau mungkin tidak sependapat dengan pemahaman orang Kristen, mungkin di situ bisa terjadi diskusi di situ ya. Jadi jangan seolah-olah Alkitab itu orang Kristen tidak tahu arti, tapi Muslim yang tahu. Begitu. Seperti yang dikatakan tadi kan, bilang umat Muslim yang mengikuti ajaran Yesus kan. Ya. Satu hal saja yang ingin saya tanyakan, apa umat Muslim dibaptis? Karena Tuhan Yesus memerintahkan dibaptis. Baptis itu apa, Bro? Itu perintah Tuhan Yesus, Pak. Ya, baptis itu apa? Dan siapa satu manusia yang pernah Yesus baptis? Ya, tapi itu perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Pak. Tunggu dulu. Kitab Anda bukan kitabnya Yesus. Maksudnya?